Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke ya, sebelum saya membuat konten, saya mau makan dulu ya. Ini saya mau makan buah. Saya makan ini buah paya ya. Sangat bagus untuk kesehatan pencernaan ya. Apalagi mengandung vitamin yang tentunya sangat berguna dalam tubuh kita. Dan makan buah itu biar kita bisa berbuah ya, yang tentunya berbuah manis untuk usaha kita. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu Yonex ya, Yonex warna merah ya. Silakan cek sendiri ini Yonex apa, tapi ada tulisannya Power Cushion ya. Yonex Power Cushion ini kondisinya sudah seperti ini ya. Kondisinya itu kotor, kotor dan solnya itu retak. Ini tuh ya. Nah ya, solnya retak. Ini harus diganti ya, harus diganti. Oke, untuk menggantinya mari kita simak di meja pengerjaan. Oke, dan kita sudah di meja pengerjaan ya. Ini sepatunya dan ini tangan saya ya yang mau mengerjakan untuk mengganti sepatu ini. Pertama-tama kita harus membongkar outsole dan midsole-nya ya. Outsole-nya adalah ini adalah outsole. Ini outsole dan ini midsole ya yang hitam ini. Tapi kita nggak perlu bongkar outsole-nya. Kita cukup bongkar midsole-nya saja ya seperti ini. Ini midsole-nya kita bongkar ya, otomatis outsole-nya nanti dia akan ikut terbongkar ya. Kita cukup bongkar di bagian outsole-nya saja ya. Dan midsole-nya nanti dia akan terbongkar dengan sendirinya ya. Seperti ini. Bang, itu kenapa kok mudah banget? Iya, karena ini emang sudah lama dan sudah kadaluarsa lemnya dan ini sangat mudah banget untuk saya membongkar ya. Bukan karena saya ahli, itu bukan, karena ini emang mudah dibongkar ya. Ini emang ada yang sulit dibongkar dan ini emang yang mudah dibongkar ya. Ini sudah terbongkar ya. Ini soalnya. Dan kita ambil di bagian ininya ya. Kita ambil. Tujuannya untuk apa? Kita ambil ini nanti akan saya jelaskan. Kita ambil ini bagian belakang. Nah, sudah terambil ya kedua-duanya. Dan kita singkirkan dulu. Terus sol apa yang nanti akan kita pasang? Di sini saya akan memakai sol ini ya, sol hybrid ya. Sol hybrid. Sol hybrid ini saya singkirkan dulu. Saya fokus di yang satunya yang sudah saya amplas dan sudah saya ini ya, sudah saya garis ya, pakai garis. Maka saya harus mengelem ya, ini sama ya, sama. Cuman beda kanan dan kiri. Akan saya lem aja dulu ya, biar nanti cepat mengering ya. Maaf saya mengelem pakai tangan, jangan kawan-kawan tiru. Kalau kawan-kawan ada semacam kuas bisa dilem pakai kuas, tapi kalau saya terbiasa pakai tangan maka ya sudah enjoy aja ya pakai tangan ya. Mana nih garisnya? Garisnya nggak nampak dia.
Dan setelah pinggir-pinggirnya selesai, jangan lupa bagian bawahnya harus kita lem juga ya. Bawah sini juga harus kita lem. Dan jangan pelit untuk melumuri lem. Yang jelas harus tipis ya, walaupun kita jangan pelit, tapi dalam pengaplikasiannya harus tipis. Ya, sudah saya lem sampai belakang-belakangnya. Kita tunggu bentar di sini, kita taruh ya biar mengering, dan kita fokus di bagian ini ya, di bagian ininya, solnya. Kita fokus di bagian solnya ya. Untuk solnya ya, ini kan ada kotak-kotak seperti ini ya, mengotak-ngotak seperti ini. Ini bisa cepat jebol ya, bisa cepat, kalau dipakai nggak enak lah intinya, karena ini mengotak-kotak seperti ini. Dan bisa kita akali, kita bisa mengisi kotak-kotak ini pakai ini ya. Kita bisa mengisi pakai ini. Contoh misal seperti ini. Kita potong, kita butuh gunting. Mana gunting? Ini gunting. Kita potong kotakan ini menjadi kotak-kotak ya. Kita bentuk ini menjadi kotak-kotak. Nah, contoh misal seperti ini nih. Kita bentuk ini menjadi kotak-kotak ya. Bang lah kalau jadinya sedikit gimana, nggak apa-apa, nggak perlu sejadinya aja. Yang penting intinya ini ditaruh di tengah ya. Yang penting ini ditaruh di tengah. Dua ditaruh di tengah. Kalau yang sampingnya itu nggak begitu berpengaruh banget ya. Nah, contoh misal seperti ini nih. Nah, ini ya. Ini kita taruh di tengah ya. Kita taruh di tengah seperti ini. Nah, ini ya. Kita taruh seperti ini. Jadi ini ketika kepencet itu, dia akan empuknya itu akan sampai sini juga ya. Dan ini juga bisa ditaruh di bagian tengah. Yaitu bisa di bagian depannya seperti ini. Atau belakangnya. Depannya atau belakangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini biar pas, kita potong lagi ya bagian belakangnya. Ini pasti sudah pas. Nah, itu ya. Jadi seperti ini ya, kita yang kotak-kotak lubang ini kita isi pakai yang tadi kita ambil ya. Seperti ini ya. Dan untuk depannya, kita bisa pakai yang tipis, karena ini tipis ya, kita bisa pakai yang tipis. Kita bentuk sama kotak-kotak ya. Sama kita bentuk kotak-kotak. Jadi yang tipis ini, yang ini kan tipis ya, ini bisa ditambal seperti ini. Nah, itu ya, dimasukkan seperti ini ya. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya harus dilem dulu ya. Harus kita lumuri lem dulu agar apa? Agar kuat ya. Bentar, saya kasih contoh ya. Kita rapikan dulu ya biar kerjaan kita terlihat bagus. Contoh misal seperti ini nih. Nah, kita harus mengasih lem di bawah-bawah lubang-lubang ini ya. Nah, ini. Kita kasih lem di bawah lubang-lubang seperti ini ya. Dan kita juga harus lem bagian ini yang mau kita tempelkan. Kita harus lem dulu ya. Lem seperti ini ya. Yang mau kita tempelkan ini harus kita lem. Yang mau kita tempelkan harus kita lem. Nah, seperti ini ya. Kita lem, kita tunggu bentar ya. Terus nanti kita tempelkan ya. Nah, ini ya. Langsung kita tempelkan aja biar kawan-kawan tahu ya. Ini langsung saya tempelkan ya. Nah, ini ya. Sudah menempel. Dan saya tempelkan yang belakang. Ini sudah menempel ya. Dan saya tempelkan yang samping sini. Dan ini pun sudah menempel ya. Kita lanjut terus sampai bagian depan ya. Kita bikin kotak-kotak sama.
Dan kita juga membutuhkan lem sama ya. Ingat ya, yang ini nggak boleh di bagian tengah atau di bagian dalam ya. Ini di bagian yang sini ya, di bagian 3 ini ya. 3 depan ini 1, 2, 3 ya. Jangan di bagian sana karena sana itu dalam. Jadi dia nggak akan nyampe. Kalau dalam ininya yang harus tebal ya. Karena ini kan tipis ya, beda banget ya. Ini tipis, ini tebal ya. Untuk dalam harus yang bagian tebal ya. Kita coba lagi ya. Jadi kita harus banyak-banyak berinovasi ya, berinovasi agar ya walaupun secara manual kita prosesnya manual yang tentu kita juga harus hasilnya maksimal ya. Proses manual tapi hasil maksimal. Ini terlalu ketinggian. Nah, ini sudah kita lem. Kita lem luarnya juga. Loh, kalau ada pertanyaannya, Bang, itu kan pakai seperti itu ya. Jika saya nggak punya seperti itu gimana ya? Jika saya nggak punya bahan seperti yang empuk-empuk seperti ini ya, gimana caranya? Kita bisa menggunakan styrofoam atau seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan bahan styrofoam seperti ini. Nah, ini bahannya jadi apa? Dari ya ini ya, pengaman-pengaman bekas televisi atau apa ya, ini bisa kita gunakan untuk memberi ganjalan pada outsole ini juga ya. Apakah berfungsi Bang? Ya sama-sama saja. Contoh misal saya mau kasih taruh sini ya, saya lem dulu, terus saya tempelkan aja ya, langsung tempelkan aja. Ini bisa. Nah ini ya, ini bisa di dalam ya, sama empuknya, cuman tidak untuk kembalinya tidak bisa selentur ini, dan semua lubang ini harus dikasih semua ya. Dan kita bisa memakai ini ya, styrofoam ini untuk memakaikan di semuanya ya, yang sisanya. Tempel-tempelkan aja ya di dalam. Simple ya. Yang penting apa? Yang penting dilem agar nanti posisinya tidak berubah-ubah ya. Yang penting dilem agar posisinya tidak berubah-ubah. Jadi kalau ada seperti ini di rumah, jangan dibuang ya, bisa kita buat ganjalan. Ini terlalu lebar. Nah ini ya, kita pasangkan lagi. Nah, semua ya, semua lubang harus kita tempel ya. Jangan pilih kasih.
Ingat ya, jangan pilih kasih, semua dikasih. Jangan pilih kasih, semua dikasih. Ini ya, semua dikasih, tinggal bagian depan ini ya. Tinggal bagian depan dikasih sedikit-sedikit. Ini bisa pakai coba saya pakai ini ya, styrofoam lagi. Tapi yang depan nggak bisa terlalu lebar ya, ini harus dibelah menjadi dua. Nah, untuk membelahnya kita bisa memakai cutter ya. Kita belah menjadi dua, kita pakai cutter ya. Ya, sudah terbelah menjadi dua. Karena untuk depan ini dia posisinya nggak terlalu dalam. Kita taruh ya, kita lem dulu. Taruh bagian sini. Taruh juga. Memang agak ribet ya, tapi ini demi kepuasan pelanggan, demi kenyamanan ketika dipakai ya. Demi kepuasan pelanggan dan demi kenyamanan ketika dipakai. Ini pasti nyaman banget ketika sudah di seperti ini ya, kalau nanti dipakai ya. Saya jamin akan nyaman banget ya. Dan tinggal satu lagi ya, bagian sini. Kita pakai styrofoam aja lagi. Mungkin kalau saya kurang rapi ini karena saya bikin konten ya, mungkin kawan-kawan bisa merapikannya lagi styrofoamnya agar lebih rapi lagi. Yang jelas menjadi seperti ini ya, ini sudah tertutup rata. Untuk yang depan ini nggak masalah karena ini nggak terlalu dalam banget. Dan setelah itu bisa lanjut kita lem ya, lanjut kita lem. Kok lemnya saya tutup sih? Lanjut kita lem ya, lem solnya. Dan ini dilem semua ya, seperti ini ya, dilem atasnya ya. Apakah ini menambah berat? Ini enggak terlalu ya, karena kita pakai busa dan styrofoam seperti ini. Ini enggak terlalu banget menambah berat. Ya menambah sih, tapi sedikit, enggak terlalu berpengaruh. Masih aman-aman saja. Oke, kita itu saja ya, kita ya lem bagian tengahnya. Setelah itu kita nunggu kering, nanti baru kita tempelkan di itu ya. Kita nunggu kering, baru setelah kering kita tempelkan ya di bagian uppernya. Oke ya, dan jika sudah kering seperti ini ya, sudah kering ini, lemnya sudah kering, sudah tidak menempel di tangan, barulah bisa kita tempelkan ya dengan bagian uppernya. Uppernya juga sudah kering ya, karena uppernya yang jelas kan sudah di itu dulu ya, sudah dilem dulu ya ini ya, yang tambalan saya. Dan ini kita tempelkan sesuai garis yang tadi sudah kita buat ya. Ini ya untuk bagian depan. Dan lanjut kita ke bagian belakang. Tengah itu belakangan ya. Setelah bagian
terakhiran, bukan belakangan, tengah itu terakhiran. Setelah bagian depan dan belakang tertempel ya. Dan bisa kawan-kawan lihat ini sudah menempel lemnya ya. Tapi ini perlu dijahit dan tutorial menjahitnya tidak akan saya tutorialkan ya. Karena di sini saya hanya mentutorialkan cara, dan ini hasil setelah saya pasang ya. Ini sudah saya pasang, lemnya sudah menempel dan kita lihat ya bagian yang ini ya. Kita pencet-pencet, dia sudah enggak terlalu apa ya? Pokoknya sudah enak lah ya, sudah enggak keras-keras banget karena tadi kita sudah tambahkan ini ya, busa ini ya. Sudah tambahkan dan sudah tambahkan styrofoam juga ya. Jadi lebih enak daripada yang enggak ada. Yang enggak ada akan menjadi seperti ini yang tentunya akan membuat ini juga lebih rentan patah. Oke ya kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya sepatu seperti ini, sepatu rusak yang bisa diperbaiki lagi dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Tentunya kita pakai sol yang tentunya cocok ya. Kalau merah kita pakai yang warna merah. Ini merah hitam ya. Saya juga pakai warna yang merah dan hitam ya. Ada kombinasi merah, hitam dan tentunya bawahnya ini kuning ya. Jadi lebih menarik, lebih cocok dan tentunya keren ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam dari saya, tukang sol sepatu ajaib. Salam untuk seluruh tukang sol sepatu di seluruh Indonesia ya. Semoga bisa lancar dan banyak rezeki dan melimpah dan pokoknya orderannya rame terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.